Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku, Kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu betapa aku mencinta padamu. Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu betapa aku mencinta padamu. Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat sore dari semuanya. Kita akan lanjut pertolongan kita setelah kita tadi menerima kerahiman Tuhan dalam sakramen rekonsiliasi dan juga sakramen Ekaristi dalam misa Porta Santa. Tadi kita tidak minta cap ya bahwa kita sudah masuk Porta Santa. Supaya nanti bisa dibawa pulang ke Jakarta. Ini loh, kalian sudah. Ya, cap tangan ya, seperti itu masuk ke wahana. Pada kesempatan sore ini kita akan merenungkan seperti yang juga ada dalam buku doa kita dalam Thesaurus Hati Kudus, ya, Hati Kudus Yesus, di mana kata Thesaurus itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu treasure, peti atau harta karun. Jadi di dalam hatinya itu memang menjadi seperti sebuah peti suci yang disimpannya kekayaan jasa-jasa yang tak terbatas, hasil kemenangan yang dibagikan kepada umat manusia. Jasa-jasa tentunya di sini adalah jasa-jasa pengorbanan ya, jasa-jasa karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus dalam peristiwa sengsara, wafat, dan juga kebangkitannya di dalam Haurietis Aquas nomor 80, di mana dalam hatinya, dalam hati Kristus itu tersimpan ya, sungguh hati Kristus menyimpan perhatiannya. Ketika kita melihat hati Kristus di situ, seperti kita melihat kotak suci ya, ada harta karun yang tersimpan di situ, dan harta karun itu sungguh-sungguh diwariskan, diberikan kepada siapa saja yang mau datang kepadanya. Maka dalam ensiklik Haurietis Aquas itu memang di dalam hatinya itu memang disitulah hasil karya-karya Yesus, kemenangannya dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya yang dibagikan kepada semua kita. Seperti dinubuatkan sejak lama ya dalam kitab Keluaran, sama seperti Musa meninggikan gelar kepada Gurun, demikian ketika anak manusia ditinggikan di atas bumi, maka semua orang akan memandang dan percaya kepadanya. Sehingga di dalam karya-karya penebusan Kristus, terutama dalam peristiwa puncak hidupnya, dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya, kita semua mendapatkan karunia, mendapatkan anugerah, pemberian cuma-cuma dari karya Yesus, sehingga yang mengerjakan keselamatan kita itu ya Kristus. Kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat pembenaran,
mendapatkan rahmat pengampunan dosa karena melulu karya dari Yesus. Tuhan Yesuslah yang mengerjakan keselamatan untuk kita, dan kita semua mendapatkan karunia atau pemberian itu karena hasil kemenangannya itu dibagikan kepada semua umat manusia dari generasi ke generasi. Dari ensiklik Laudato Aquas ini sebagai pengantar untuk masuk ke dalam ensiklik Dilexit Nos nomor 48 yang kita renungkan bahwa ketika kita memandang hati Kristus, ternyata di situ bukan hanya organ tubuhnya Yesus, di situ ada hatinya Yesus. Ketika kita menghargai, ketika kita menyembah hati Yesus atau hati Kristus, itu tidak bisa kita menyembah itu hanya satu organ saja, satu organ saja. Tetapi memang sungguh-sungguh Yesus seutuhnya, ya. Saya katakan di situ, saya beri ya, Yesus Kristus seutuhnya, Putra Allah yang menjadi manusia, yang direpresentasikan dalam sebuah gambar, ya, yang mengarahkan pada hatinya. Gambar atau patung itu banyak, gambar atau patung hati kudus itu Yesus selalu memegang hatinya, dadanya. Ternyata ada maksudnya juga, ya. Nanti kita lihat itu. Tangannya entah gini, tetapi satunya masih memegang dada. Romo ini DN ya? 48 DN ya? Ini DN, 48 DN. Dalam hal ini, hati atau jantung dalam arti daging dilihat sebagai tanda istimewa dan inti terdalam dari Putra yang berinkarnasi dan kasihnya yang ilahi dan manusiawi, melebihi bagian tubuhnya yang lain. Hati Yesus adalah tanda alami dan simbol kasih yang tak terbatas. Hati Kristus itu sebagai tanda istimewa. Hati itu sebagai mengungkapkan keseluruhan pribadi manusia, ya. Ketika kita mengenal seseorang yang suka memberi, yang suka menolong, kita selalu mengatakan kepadanya dia itu orangnya murah hati, atau dia itu haus pujian. Kalau kita katakan itu orangnya tinggi hati. Jadi ketika kita melihat, merenungkan kata hati itu sebenarnya menunjuk keseluruhan pribadi kita. Ketika kita merenungkan hati Kristus juga sama. Kita menyembah Yesus seutuhnya, bukan hanya hatinya saja. Ada seorang Yesuit yang selalu mengejek SCD, gitu ya. Kami itu Yesuit menyembah Yesus seutuhnya. Kamu itu menyembah hanya hatinya saja, gitu ya. Padahal kalau kita lihat ini ensiklik Dilexit Nos dan juga dalam ensiklik sebelumnya itu juga, Yesus ketika mendengar hati Yesus itu artinya ya Yesus seutuhnya, menjadi ungkapan kepenuhan Yesus. Ketika kita menyembah hati Yesus, maka di situ kita menyembah Yesus seutuhnya, yang menjadi sumber Allah dan menjadi sumber manusia. Tanda alami dan simbol kasih yang tanpa batas, yang kemarin kita merenungkan bahwa dari hatinya, dari hati Kristus itu sebagai pernyataan tegas tentang cintanya, dan juga dari hatinya kita juga mendapatkan sumber kehidupan, karena dari hatinya yang tertebus itu keluarlah darah dan air sebagai sumber kekuatan gereja, yakni Ekaristi dan juga baptis.
penting untuk ditekankan bahwa kita terhubung dengan pribadi Kristus dalam persahabatan penyembahan karena tertarik oleh cinta yang direpresentasikan dalam gambar hatinya. Kita menghormati gambar yang mewakili Dia, tetapi penyembahan hanya ditujukan kepada Kristus yang hidup dalam keilahian dan semua kemanusiaannya untuk membiarkan kita dipeluk oleh cinta manusiawi dan ilahinya. Jadi ketika kita melihat patung hati Yesus, dan kebanyakan kalau kita melihat patung atau gambar Yesus, selalu tak lupa ada hatinya di situ ya. Hampir semua ya kalau kita melihat patung Yesus itu jarang gitu ya. Kecuali kalau dalam kerahiman ilahi itu kan hatinya itu memancarkan. Kebanyakan gambar selalu menggunakan hati Yesus atau gambar Yesus. Sehingga kita memang di saat menghormati gambar itu sedang menyembah kepada Yesus ya, Yesus yang hidup dalam keilahiannya dan kemanusiaannya. Dan ketika kita menghormati hati Kristus itu, baik itu gambar maupun patung, kita membiarkan dipeluk oleh cintanya yang manusiawi dan juga sekaligus ilahi. Mengapa selalu ditulis berulang-ulang dalam ensiklik Dilexit Nos bahwa hati Kristus itu sungguh-sungguh mengungkapkan cinta yang sungguh-sungguh manusiawi, cinta yang sungguh-sungguh ilahi, karena memang mengingat akan peristiwa inkarnasi Yesus ya, bahwa Yesus dulu pernah mencintai, memeluk dengan tangannya, menyembuhkan orang juga dengan tangannya. Banyak orang juga mengalami sentuhan kuasa dari Tuhan. Bumi di mana Dia pernah dipijak juga masih ada sekarang ini. Maka di daerah Palestina, Israel, Yerusalem itu disebut sebagai kota suci atau Holy Land karena memang disitulah Yesus dulu pernah dilahirkan, pernah dibesarkan, pernah menginjakkan bumi Dia di bumi Yerusalem ini, Palestina sekarang ini. Jadi dalam ketika kita menyembah hati Kristus, kita memang membiarkan, membayangkan dan juga berkontemplasi ya. Dulu sama seperti Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana, sama seperti Ia menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap dengan tangan, dengan pandangannya, dengan pelukan supaya dia mendekat dengan Dia. Sehingga Yesus itu adalah Allah yang sungguh-sungguh menjadi manusia karena memang pernah dalam raganya sebagai manusia itu pernah Dia disentuh, pernah kakinya itu diusap, dibasuh oleh seorang perempuan yang berdosa, pernah tangannya itu juga sungguh-sungguh tangan manusia seperti kita itu dipaku, pernah bagian tubuhnya itu juga seperti tubuh kita itu dicambuk. Sehingga ketika kita merenungkan hati Yesus, itu kita sungguh-sungguh membiarkan diri kita dipeluk oleh cintanya yang sungguh manusiawi itu, dan juga dalam pelukan keilahiannya. Jadi ketika kita merenungkan hati Kristus, di situ memang sungguh-sungguh pribadi Yesus yang utuh ya. Jadi tidak hanya Yesus yang ilahi yang kita sembah dan kita muliakan, tapi juga Yesus yang insani, Yesus yang manusiawi, yang dulu pernah mewartakan dengan mulutnya. Dia juga bisa melihat, dia juga bisa meraba, bisa memeluk, bisa berjalan, bisa lapar, bisa haus, bisa berdarah seperti kita. Maka ketika kita menyembah hati Kristus, kita membiarkan diri kita dipeluk oleh cintanya yang manusiawi dan ilahi. Devosi hati kudus Yesus
mengarahkan kita kepada Dia dan hanya kepada Dia, yang memanggil kita pada persahabatan berharga yang ditandai dengan percakapan kasih sayang, kepercayaan, dan penyembahan. Kristus yang digambarkan dengan hati yang tertikam dan nyala yang berkobar adalah Kristus yang sama, yang karena kasih kepada kita lahir di Bethlehem, melewati Galilea, menyembuhkan orang sakit, merangkul orang-orang berdosa, dan menunjukkan belas kasih-Nya. Kristus yang sama mengasihi kita sampai akhir, membentangkan tangannya di kayu salib, yang kemudian bangkit dari kematian dan kini hidup di antara kita dalam kemuliaan. Nah, ini sebagai sebuah penegasan bahwa ketika kita memandang hati Kristus, di situ kita sungguh-sungguh membiarkan diri dipeluk oleh cintanya yang manusiawi dan juga cintanya yang ilahi. Karena Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia, sehingga Kristus yang digambarkan dengan hatinya itu memang Kristus yang sama, yang karena kasih kepada kita itu dulu pernah dilahirkan, dibesarkan, mewartakan banyak kebaikan, membuat banyak kebaikan dan mukjizat. Maka Kristus yang sama yang disalibkan itulah yang kita sembah dalam hati Kristus. Gambar tersebut itu bukan sesuatu yang didesain di meja atau dilukis oleh seorang seniman. Ini bukan simbol imajiner. Ini adalah simbol nyata yang mewakili pusat atau sumber munculnya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, ini saya katakan tadi bahwa mengapa Yesus selalu memegang dadanya ini. Nomor dalam Bilexipnos nomor 53. Terdapat pengalaman universal manusia yang membuat gambaran tentang hati menjadi unik. Kenyataannya tidak dapat disangka bahwa sepanjang sejarah dan di berbagai belahan dunia, hati semakin menjadi simbol keintiman pribadi dan juga kasih sayang, emosi, serta kemampuan untuk mencintai. Tangan yang diletakkan di dada seseorang yang sedang jatuh cinta, misalnya, ketika dia sedang jatuh cinta, dia megang hatinya, ya, megang dadanya. Masih ada nggak jantungnya? Deg-degan, gitu ya. Ketika bertemu dengan dia yang dicintai itu deg-degan, rasanya itu copot. Itu ketika orang sedang jatuh cinta memang melampaui penjelasan ilmiah, ya. Katanya orang jatuh cinta itu nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ya. Sejuta rasanya. Sejuta rasanya. Ketika orang yang sedang jatuh cinta mendekati orang yang dicintai, detak jantungnya semakin cepat. Tuk-tuk gitu ya, lepas gitu ya. Ketika ia ditinggalkan atau dikhianati orang yang dikasih, hatinya juga aduh sakit sekali, itu tergiris-giris gitu ya. Seperti itu. Maka ketika memegang dada atau memegang hati gitu ya, itu sebagai ungkapan universal sebenarnya. Dan juga untuk mengungkapkan sesuatu yang tulus, yang berasal dari hati, dia selalu mengatakan, ini ungkapkan kepadamu dari dalam hatiku. Sangat puitis sekali ya. Dengan hati yang terdalam, dari hati yang tulus, saya mengatakan ini kepadamu. Maka tak dapat disangkal bahwa sepanjang sejarah hati telah mempunyai nilai simbolik yang unik, universal, dan bukan hanya konvensional, artinya hanya dimiliki oleh kita.
Tetapi semua orang bisa menyimpulkan dengan kata hati. Ketika orang jatuh cinta, dia megang dada, megang hatinya, ya, megang hatinya. Sungguh-sungguh merupakan ungkapan yang universal, mengungkapkan perhatiannya. Hati Yesus yang selalu berkobar itu ditujukan kepada kita. Jadi gambar yang mungkin kita punya atau patung yang kita punya, patung hati kudus itu memang sungguh-sungguh mewakili pusat sumber munculnya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Karena hati menjadi simbol keseluruhan pribadi, simbol kasih sayang dan emosi serta kemampuan bagi kita untuk mencintai. Ketika kita memandang hati Kristus, apakah kita juga memiliki hati yang sama seperti yang dimiliki oleh hatinya? Nah, ini sama masalahnya. Gambar mulia Kristus yang tangannya memegang hatinya, yang penuh kasih di depan dadanya, juga menunjukkan dia yang secara langsung memandang kita, mengundang kita untuk berjumpa, berdialog, percaya. Gambar ini menunjukkan kekuatan tangannya yang mampu mendukung kita, dan bibirnya yang berbicara secara pribadi kepada kita. Jadi ketika kita memandang hati Yesus, itu yang memegang hatinya yang penuh kasih, gitu ya, hatinya yang penuh kasih di dadanya, mengundang kita untuk mau, mengundang kita untuk berjumpa, berdialog dengan Dia. Inilah renungan yang memang dibuat, ya, ensiklik yang memang isinya banyak tentang perenungan, refleksi yang sangat dalam dari Bapak Suci, dan juga sebuah kontemplasi tentang hati Kristus, ya, ketika kita memandang hati Kristus itu mengundang kita untuk berdialog dan percaya kepadanya. Mengapa dileksiknos ini juga menjadi sangat khas dan juga mendalam untuk kita sebagai Pionia, karena Bapak Suci juga mengutip tulisan dari Pater Dewan. Sudah tahu belum? Dalam ensiklik ini nomor 99, ya. Dalam itu juga dikutip, ya, tulisan rohani dari Pater Dewan, sehingga memang ini menjadi kebanggaan kita, ya, sebagai para pengikut Deonian, ya, sebagai pengikut Deon yang berdevosi kepada hati kudus Yesus. Nomor 99. Nomor berapa tadi? 99. Ya. Kita cek. Dalam catatan kaki nomor 99. Oh, catatan Saya lupa kaki. nomor berapa. Catatan kakinya. Ya, ini saya carikan. Dileksiknos. Oh, itu. Di nomor 111. Ya, nomor 110. Jadi mengutip tulisan dari Pater Deon tentang hati Kristus itu kan banyak
santo-santa yang berdevosi kepada hati Kristus. Dan itu mengutip dari Leo Dewan dalam tulisan spiritualnya kepada para imam hati kudus Yesus. Nanti bisa baca di nomor 110. Sejumlah wanita suci loh. Nah, hati Kristus, ketika kita menyembah hati Kristus, kita memang merasakan cinta Tuhan yang sungguh-sungguh manusiawi dan ilahi. Sehingga dengan demikian, ketika kita memandang, menyembah hati Kristus, rahmatnya itu tetap nyambung dengan kita. Seperti dituliskan oleh Santo Agustinus juga dalam tulisan di Lexikos ini, bahwa kasih sayang kemanusiaan kita yang juga Kristus memiliki. Jadi Yesus juga memiliki kasih sayang kemanusiaan kita karena dia menjadi manusia. Jadi dia memiliki emosi kita, memiliki kasih sayang manusia kita, emosi kita. Ketika dia melihat Lazarus mati, dia menangis, dia punya emosi juga. Ketika dia lihat Yerusalem, dia juga menangis di Yerusalem, dia punya emosi. Sekarang dia manusia, sama seperti kita. Oleh karena dia itu manusia, maka kemanusiaan kita itu nyambung dengan rahmatnya. Ada salah seorang bapak gereja, saya lupa siapa namanya, tapi kata-katanya menarik ya. Tuhan Yesus mengenakan kedagingan kita, maka apa yang dikenakannya itu pula diselamatkannya. Jadi oleh karena Yesus itu sungguh-sungguh menjadi daging, inkarne, menjadi daging, sama seperti kita manusia, maka dikatakan oleh Bapak Gereja itu, saya lupa namanya, apa yang dikenakan, apa yang dipakai oleh Yesus dalam konteks ini adalah kemanusiaannya, kedagingannya, sama seperti kita, maka dia pun juga menyelamatkan apa yang dikenakannya, yaitu kemanusiaan kita. Sehingga di satu sisi gereja memang menghargai nilai tubuh manusia dan juga membuat kita penuh pengharapan, karena kendati pun kita itu rapuh, manusia kita itu rapuh, tetapi kelemahan kemanusiaan kita itu tetap terkoneksi dengan rahmatnya. Jangan sampai siapapun yang berduka dan menderita di tengah cobaan hidup menganggap dirinya terpisah dari rahmatnya. Ini yang saya garis bawahi terkait dengan kalimat peneguhan dari seorang bapak gereja namanya Santo Agustinus, di mana apapun keadaan kita, seburuk apapun kita, setidak pantasnya saya, kita itu masih bisa nyambung dengan rahmat Allah. Karena apa? Karena Yesus pernah mengenakan kemanusiaan kita, pernah mengenakan ragawi kita. Dan inilah yang memang terjadi perdebatan dari sejak awal pertumbuhan kekristenan ya. Sejak abad-abad pertama itu kan, ketika para pengikut Kristus berkembang pesat, itu ada tokoh-tokoh yang satu itu menekankan keilahian Yesus, lalu melupakan kemanusiaan Yesus. Itu contohnya aliran Arianisme. Lalu akhirnya muncullah konsili Kalsedon yang mengatakan
Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, lalu muncullah itu rumusan syahadat yang panjang. Kita meyakini bahwa Yesus sungguh menjadi manusia dan Dia juga adalah Allah yang menjadi manusia. Maka apa yang dikenakan Yesus itu pula yang diselamatkannya, sehingga apapun keadaan kita tidak akan pernah terpisah dari rahmat-Nya. Rahmat-Nya itu karya penebusannya, karya penyelamatannya, pembenarannya, jasa pengorbanannya itu tetap nyambung dengan saat ini. Dan oleh karena itu inilah kita sebagai gereja memiliki sakramen tobat, yang sakramen pengakuan dosa, yang mana sungguh kita rasakan bahwa rahmat-Nya itu nyambung dengan kerapuan kita, ya. Nyambung dengan kerapuan kita manusia, kita punya kerapuhan, punya dosa, punya perjuangannya masing-masing sampai pada kekudusan itu. Dan kita bersyukur bahwa kita punya sarana itu, ya. Sarana yang menyelamatkan kita, yakni sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Sehingga rahmat-Nya itu selalu nyambung dengan kita. Karena Yesus tahu bahwa kita itu perjuangannya juga tidak mudah. Yesus juga sebagai manusia juga pernah bergulat antara menerima cawan penderitaan ataupun tidak ketika kita bangkit semula. Maka ini menjadi kabar gembira untuk kita. Ketika kita menganggap diri kita itu sangat tidak layak, ketika kita menganggap diri kita itu sungguh-sungguh menderita dan tidak seorang pun mengerti keadaan kita, dari kata-kata kalimat ini membuat kita semakin percaya diri dan penuh pengharapan bahwa kita tak akan pernah terpisah dari rahmat. Dengan masuk ke dalam hati Kristus, kita merasa dicintai oleh hati manusia. Kemarin kita merenungkannya, ketika orang mengabaikan kita, Yesus memperhatikan kita. Ketika kita terluka oleh karena pernah dikhianati, tetapi ada satu orang yang bisa tetap kamu percaya, yakni Dia, Yesus. Maka dengan masuk ke dalam hati Kristus, kita merasa dicintai oleh hati manusia, karena Yesus adalah seorang manusia dan berperasaan seperti kita. Justru dalam cinta manusiawinya yang tidak pernah berpaling dari kita, kita menemukan cinta ilahinya. Kita menemukan cinta yang tak terbatas dalam yang terbatas. Nah ini benar ya, cinta tak terbatas dalam yang terbatas. Ketika saya mengalami dicintai oleh orang tua saya, maka saya juga akan bisa mengalami itu sebagai cinta ilahi yang merawat dan menjaga saya. Ketika saya sudah jelas-jelas berbuat salah kepada salah satu formator misalnya, lalu formator itu mengampuni saya, maka cintanya yang terbatas itu mengungkapkan cinta Tuhan yang tak terbatas. Ketika misalnya saya itu menghapuskan hutang seseorang, cinta yang terbatas itu mengungkapkan cinta yang tak terbatas. Daftar. Ya. Dalam space non-konflik juga bicara tentang hutang, ya. Sebagai tahun jubileum itu juga kemarin dalam sebuah percakapan di sini, dalam pertemuan dalam kesempatan merayakan hari hidup bakti bulan Februari kemarin, ada pertemuan di sini di aula sebelah sana. Jadi Bapak Uskup kita itu menyampaikan bahwa
bisa jadi sebagai pernyataan itu di tahun indulgensi, tahun kerahiman ini, kita bisa memberikan contoh konkret untuk bisa menghapuskan sebagian dari hutang orang itu, misalnya entah 50%, entah itu 20%, sebagai ungkapan kemurahan hati di tahun Yobel ini. Karena kan dulu kan di tahun Yobel itu kan banyak tahanan yang dibebaskan. Maka kalau kita mungkin punya orang yang mungkin pernah berhutang, ya di tahun jubileum ini kita mengatakan kepada dia, kamu bisa mengembalikan hutang yang dulu pernah kamu pakai itu, tidak semuanya. Kamu kembalikan 80%-nya atau 70%-nya. Sebagai ini ya, ungkapan cinta. Cinta yang terbatas ya. Cinta kemanusiaan kita itu bisa dialami sebagai cinta yang tak terbatas ya. Cinta kita yang manusiawi itu juga sebagai bantuan bagi orang lain untuk melihat cinta yang ilahi, cinta yang ilahi. Lewat senyumanmu, lewat bantuanmu, melalui raga kita yang terbatas ini, membuat orang lain juga mengalami cinta yang tak terbatas. Dalam perjalanan sejarah gereja itu banyak para devosan hati kudus ya. Santa Margarita Maria Alacoque itu adalah salah satu yang terkenal, tetapi juga ada Mathildis, Santa Mathildis, Santa Gertrudis yang juga disebutkan oleh Pater Gewan itu. Tetapi yang saya kutipkan di sini memang yang sangat berpengaruh itu adalah pengalaman mistik dari Santa Margarita Maria Alacoque, di mana dari penampakan hati kudus Yesus kepada Santa Margarita Maria Alacoque ini akhirnya juga ada tradisi Jumat pertama ya. Bisa Jumat pertama adorasi gitu ya, dari penampakan Yesus kepada Margarita Maria Alacoque. Ternyata ketika Yesus menampakkan dirinya, hati Kristus menampakkan dirinya kepada Santa Margarita Maria Alacoque, merupakan juga tanggapan terhadap kekakuan kaum Jansenis. Pada masa itu, pada abad ke-17, karena Margarita Maria Alacoque kan juga di masa-masa abad ke-16-17 ya, bahwa ada fenomena di tengah umat pada masa itu, kekakuan yang muncul dari para penganut paham Jansenis, di mana oleh karena kekakuan mereka, kerigidan mereka dalam menghidupi hidup keimanan mereka sebagai orang Kristen, akhirnya mereka itu mengabaikan sisi belas kasih Tuhan. Apa itu kaum Jansenis? Kita akan lihat. Dan apa ajarannya? Dan siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan itu adalah seorang uskup. Ini juga dikutip dalam ensiklik Dionysius. Kaum Jansenis adalah pengikut ajaran teologi yang berasal dari Cornelius Jansen. Ini kan persis ya tahunnya ketika hati Yesus menampakkan hati kudusnya kepada Margarita Maria Alacoque. Itu benar-benar sudah berkembang pada masa itu. Seorang uskup di Belgia. Ajaran Jansenisme berkembang pada abad ke-17 terutama di Prancis, dan juga Santa Margarita Maria Alacoque kan juga orang Prancis ya, di Palamonia, yang sering dianggap sebagai bentuk Katolisisme yang sangat ketat dan mirip dengan Calvinis dalam hal doktrin tentang anugerah dan predestinasi. Apa pokok ajarannya? Jansenis percaya bahwa dosa asal itu telah membuat manusia sangat lemah sehingga hampir tidak mungkin berbuat baik.
tanpa anugerah Allah. Ini kan sama dengan ajaran Calvinis. Maka dalam ajaran Luther Calvinis ya itu ada namanya sola ya, sola fide. Lalu ajaran yang berikutnya adalah anugerah Allah itu bersifat selektif. Mereka mengajarkan bahwa anugerah Tuhan diberikan hanya kepada orang pilihannya. Tanpa anugerah ini manusia tidak bisa mencapai keselamatan. Jadi Allah itu pilih-pilih untuk memberikan rahmatnya. Memberikan rahmat pengampunannya itu Allah pilih-pilih, bukan untuk semua tapi pilih-pilihnya. Allah itu selektif. Lalu juga Allah menentukan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan binasa, dan manusia tidak bisa mengubah keputusan ini. Ini ajaran predestinasi, bahwa sudah sejak sononya itu Ditakdirkan. manusia ada yang diselamatkan dan tidak diselamatkan. Ya. Sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan, maka manusia tidak bisa mengubah itu ya, keputusan predestinasi. Dan yang paling sangat parah adalah itu. Kaum Jansenis itu sangat ketat dalam hal Ekaristi. Mereka percaya bahwa hanya orang yang benar-benar suci boleh menerima komuni, sehingga banyak umat yang jarang menyambutnya. Saking ketatnya, rigidnya mereka. Jadi harus ada seleksi sebelum merayakan Ekaristi dan menerima komuni. Ya. Ukurannya. Nah, ukurannya itu mereka yang nanti akan cari. Maka dalam situasi seperti itu, dan tadi dikatakan bahwa kaum Jansenis itu mereka sangat kaku dalam hal praktek rohani dan iman, sehingga mereka mengabaikan sisi belas kasih, sisi belas kasih dan kemurahan Allah, di mana hati Kristus itu menyapa semua orang, untuk semua orang. Kekayaan hati Kristus itu untuk semua orang, bukan untuk orang-orang tertentu saja. Maka dalam situasi kekakuan hidup iman di Prancis pada abad ke-17 itu, akhirnya memang muncul ini ya, bahwa ada devosi yang kuat kepada hati Kristus, karena ketika merenungkan hati Kristus, di situ ada dimunculkan lagi sisi belas kasih Allah yang tak terbatas. Jadi kalau kita mencari manusia yang sungguh-sungguh suci untuk menerima komuni, maka memang kita tidak akan bisa layak untuk menerima komuni. Maka betapa kakunya situasi pada masa itu, lalu akhirnya muncullah itu yang devosi kepada Nabi Bulus, dan juga Pater Deiman juga muncul pada abad beberapa ratus tahun sesudah. Dan kita yang hidup di milenium ketiga ini membutuhkan hati Kristus untuk mengenal Tuhan dan mengenal diri mereka sendiri. Mereka membutuhkannya itu artinya hati kudus Yesus untuk membangun sebuah peradaban kasih. Artinya kita diajak untuk hidup dalam kasih. Karena kita semua itu terlahir dari hati Kristus. Terlahir dari hati Kristus yang terluka di atas kayu salib. Terlahir dari lambung Kristus yang terbuka di kayu salib. Maka kita semua berasal dari lambung Kristus itu, diajak untuk membangun peradaban kasih. Saling memahami, saling menerima, saling memberikan perhatian. Itulah yang sekiranya sangat-sangat membutuhkan untuk bisa menonjolkan kasih. Lalu hal berikutnya yang ingin kita renungkan pada kesempatan sore ini dan juga dalam
durasi nanti adalah ini, bahwa cinta dan hati manusia tidak selalu sejalan dengan hati Kristus karena kebencian, ketidakpedulian, dan keegoisan yang dapat menguasai hati kita. Jadi cinta dan hati kita itu memang selalu tidak sejalan dengan hati Kristus. Karena kita pernah benci, pernah marah, pernah egois, pernah tidak peduli. Itu memang kenyataan manusiawi kita. Tetapi yang menjadi realitas iman kita adalah Tuhan Yesus tetap memberikan hatinya untuk kita. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih dalam menyelamatkan. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih dalam memberikan rahmat-Nya. Rahmat-Nya yang mengalir dari hati Kristus, hatinya itu untuk semua kita yang mau datang kepada-Nya. Maka pertanyaan refleksi untuk kita adalah, bisa Tuhan Yesus sudah memberikan hatinya, namun hatiku masih dipenuhi iri hati, kecemasan, kesombongan, tak mau peduli, kemarahan. Bagaimana usahaku agar hatiku menjadi seperti hati Kristus? Ini adalah usaha yang terus-menerus dari kita ya. Kadang-kala kita ingat, kadang-kala kita itu semangat, kadang-kala juga kita itu down dalam menghadapi situasi kita. Selalu ada tension atau dinamika, ketegangan sana sini. Ada yang ideal bahwa hati Kristus selalu memberikan hatinya untuk kita, dan kita ingin memiliki hati seperti hati Kristus. Dulu ketika dalam sebuah berita beberapa tahun yang lalu ya, ada seorang ibu yang anaknya itu dibunuh ya dan diseret gitu ya. Lalu ibu itu mengatakan, saya mengakui orang yang membunuh anak saya, terima kasih. Sarah itu ya, kayaknya Ya, yang orang apa duren itu? sawit, yang pacar yang bunuhnya itu. Ya, Sarah Sarah orang duren sawit. Ibunya itu mengatakan, walaupun peristiwa itu sangat menyakitkan, tetapi saya mengakui. Kalau ada banyak komentar itu, hatinya terbuat dari apa ini? Padahal mengalami situasi yang tidak ringan. Maka kita selalu ada dalam dinamika ya, tensi antara peduli tidak mau peduli, antara dipenuhi dengan cinta dan kemarahan.
Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.